Ya apa ya? Ayo ya apa ya? Yang berjatuh. Ngawur deh. Tahu aku selek apa? Nama saudara kalau kayak ini mas. Saudara aku di Madura banyak mas. Iya. Ya cari ilmu pak. Saya datang jauh-jauh dari Madura ke sini cari ilmu. Cari ilmu, menuntut ilmu. Karena pedomannya raihlah ilmu setinggi-tinggi mungkin. Saya awalnya tuh kebuang, material tuh kebuang. Dihitung-hitung tuh, waduh eman banget. Jadi kok material kebuang-kebuang gini. Awalnya saya juga gaptek mas, gak ngerti apa-apa. Itu yang ngedit nih ya. Ada nih apa? Adiknya mau ngambil main. Kadang awakmu tahu teman mentu TikTok tak atau? Apa? Gak tahu. Kamu TikTok kan tak? Aku TikTok kan? Gak tahu mah dengan gue. Gak tahu. Cuma saya itu artis. Kau gak tahu TikTok kan? Oh gak tahu TikTok kan? Gak tahu. Apa kenal? Ya buka TikTok tuh. Aku Prianto. Hah? Aku Prianto. Yang Prianto? Iya. Ya ada ya. Saya arah. Lampu mati lampu. Mogok roh. Ya? Mogok roh. Tiang listrik menjeng loh. Iko kena banjir jebol. Anakku yo sering. No. Prianto cek. Tak kayak petengin ya. Apa TikToknya mas? Apa? Aku Prianto tapi gak tahu TikTok aku. Aku sering dapat order tuh dari TikTok mas. Tadi pas arah kesini Pak Narto, pas jalan macet ini ada demo macet, langsung dapat telepon saya. Mas bisa masang area Blega, jangankan Blega Pak, Sumenep saya kerjakan saya bilang gitu. Nanya-nanya dulu mas, boleh saya bilang gitu. Itu hitungannya bagaimana? Tadi kita kan bla 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 bla, cocok. Bisa disurvei mas, bisa. Boleh kaping anda? Boleh kaping anda? Apa? Ya pengen gelek. Kantor. Ini sendiri mah jalan kabel, nggak lepok nol. Nggak ada corona ngomong itu. Nggak pakai itu. Ini yang Banyak jauh. Pak Narto. Yang tadi. Besok saya ke sana. Survei tadinya kan hari ini. Saya bilang hari ini saya nggak bisa. Hari ini saya mau beli. Dia ada mana tuh? Untuk ukurannya, untuk ruang tamu Berapa anda? itu 4,5 kali 8,5. Untuk kamar rata-rata Itu ber itu. 3,5 Sekalinya bersekali. persegi. Ih, gak tahu ini siapa? Siapa? Sam ini. Sama siapa? Coba terus loh. Kita lihat TikTok sama. Kayak gitu. Sama Randy lah. Ruam apa? YouTuber. Iya. Hanya Randy Andika. Siapa? Ini anak kita kok kono. Emang asli Madura itu pak? Sampah. Yang itu ya tuh. Apa jangan-jangan yang Tahu sih, sering buat vlog aku buat Tadi lah. naku area Iya, tadi ya. Tadi. benih Tadi. Hah? Ius. Pimpin doren nih. Namun kurang Pak Jokowi itu kan. Lucu. Ya itu pindo kirim rene. Awan ada pengen. Rawame. Sing tapi sing paling nomor ini sing Fauzi. Lah sampean kenal sama Randy YouTuber tuh dari mana pak? Dari TikTok? bukan Dari YouTube. oh sampean itu nge-follow. Sama ini aku. Ini kau kono nih. Silaturahmi nang. Terus akhirnya Mas Randy ini datang ke sini. Kirim barang, tak booking. Oh. Pas kebetulan dia di Jakarta, Ya, sampean terus saya ada muatan, tak suruh muat. Viral kemarin. Terus Oh. kita aku langsung meledak ke 3.000, ke 30.000. 30 lebih. K. 30.000. Itu. Asalnya cuma 28.000. Meledak. Kalau saya sekarang Ada bangun sama bangun. Iya. baru 11 saya. Tadi kumpulan itu njaluk aja sing kumpul-kumpul di Batu PTS. Enggak. Takutnya kumpulannya cuma susu Iya. susu yang gede-gede. Kok iki kok gambar roti. Enggak apa lho. Tadi kayak Kodip delokno cacakmu dip. Nah, kamu kumpulan-kumpulan Biar tahu percaya deh.
Gerobak nek dana Madura lho. Ning jane daya naik gede ya. Kan aku. Ya, di Trojaya kampus. Trojaya kampus. Berarti Gibson waktu itu. Karo aku biar. Jadi tutup mulut. Ngomong ngono dudu ngono. Dewi. Kemarin saya tuh Mas habis masang di Krian sini. Lampu merah yang perapatan tuh jalan apa? Krikilan tuh. Ya. Kan di Uringin Anom kan ada tuh aplikasi apa agen homofone kan itu. Mas Heru. Iya. Jadi saya disuplai dari sana. Saya disuplai dari Mas Heru itu. Kan jualannya macet itu. Satu rumah full. Dia ke berapa? Ya alhamdulillah sih. Habis satu rumah nambah lagi tempatnya. Nambah lagi. Udah selesai semua sih. Saya pakai merek homofone. Kita lanjutin dulu Mas yang tadi Mas, yang riwayatku tadi. Iya. 2002 aku kan ikut orang ya belajar masak lapor. Cuman sisi saya itu memang sudah kepengen bisa maju, kepengen bisa jadi tukang. 2 minggu kuli jadi helper, langsung saya naik ke Anda. Naik ke tangga langsung saya naik ke Anda. Terus Bang. Jadi tak kalahin, itu kan saya tak kalahin, saya main turun aku tak baca. Tapi gajinya ngikut helper. Gaji bukan masih helper. Ya, berarti sampai udah ikut nukang tapi tapi gak sama ceritanya Mas. Gaji helper. Terus jarak 1 bulan sudah jago ya. Gaji punya jago. Fitur apa skill. Siapa si kayu lho biyen. Dudu wis saya puring, muter puring. Oh, metal. Oh ya muter puring. Sik dorong ngono hulu kok sik. Oh kayu bener-bener. Kadek nak kayu. Kayu sama ya? Enggak tahu. Metal furing yang letter C. Letter U. Letter U ya. Nah, itu prosesnya suwe. Karena ngono ganti hulu, waduh, bingung lagi, pasar lagi. Tapi tetap kan harus punya, istilahnya punya ilmu. Pokoknya iso ngeber sih. Intinya pokoknya skill. Barang ngono plafon itu kan intinya kok level timbangan. Di timbangan sama di kerapian di kompon. Itu tak intinya. Iya, kalau Gibson. Nah itu aku diakui sama pendorong ini, sama masuk kombinasi istilahnya sama layak tukang. Jadi 2 minggu helper, 1 bulan langsung tukang. Tapi 1 bulan awal tadi masih gaji helper. Terus 1 bulan berikutnya baru dikasih tukang. Itu proses sampai tahun 2008. Kamu bis? 2000. Kita terjun di dunia plafon selisih 10 tahun. Pak. Dari 2002 sampai 2008 itu saya ikut orang. Pas setia mandor. Habis itu baru saya jadi belajar borong kerja. Bukan itu, bukan pemborong plus material, borong kerja. Jasa. Coba borong kerja. Akhirnya kok lumayan hasilnya lebih bagus daripada itu. Tambah semangat berarti. Tambah semangat. Tahun 2011 saya melamar di perusahaan di PT di Surabaya 2011. Jadi langsung disuruh pegang tim 25 orang bekerja. Proyek mana? Proyek di area Surabaya semua. Jadi tugasku cuman keliling tok cek. Foreman kalau nggak supervisor lah. Terus cek anak buah, ada komplain, ada saya kerja. Orang itu ya. Terus jarak 2011, 2013 saya pribadi wis memberanikan diri untuk kerja di orang plus material. Aku 14 menit. 2014, awalnya kurang 14. Kamu punya pengalaman jelek Pak di saat pas borong plus materialnya? Banyak. Iya. Mas jungkel Mas. Itulah siapa kerja. Jungkel. Sampai motor sepeda motor aku tak gadekno tahu gambari anak buah. Tadi ini anak buah enggak. Sama Pak. Sama dari nol benar-benar sama. Terus Pak. Anak buah pokoknya itu nggak sampai kebayaran. Soalnya pernah aku pas waktu ikut orang itu nggak digaji itu rasanya sakit. Nggak digaji rasanya sakit. Nggak pernah demo Pak. Kalau demo nggak pernah. Kami pernah. Jabatan saya udah foreman.
Anak-anak ini udah 1 bulan ya bisa. 1 bulan nggak kebayar. 1 bulan setengah. 1 bulan nggak kebayar. Tapi sempat, tapi kebayar Pak. Akhirnya kebayar. Kebayar itu ya kita bikin skenario. Seakan-akan ada material itu yang ada di gudang. Jadi kita bikin skenario mau disita itu. Akhir di situ tuh malamnya itu langsung cair. Gaji itu sampai tembus ke 70 bisa. 70 juta. Pekerja saya dulu itu 24 orang. 24 orang. Dari mulai Nganjuk, Bojonegoro, Cepu, Pasuruan, Probolinggo, Jember, jadi 1 Madura. 1 orang ini 5 jutaan. Ya, gajinya. Sama Pak, saya Pak, ya ini kan dibuat nge-vlog ya. Terima kasih buat Cak Belang nih. Guru saya itu Cak Belang Pak, orang Jombang. Saya dulu helper Pak. Helper. Awalnya sih dagang sayur saya. Awalnya dagang sayur. Saya dulu lama di Jakarta. Di Jakarta nggak berhasil, orang tua saya bangkrut. Saya tinggal di Madura. Kebetulan di Madura ini rumah sendiri. Daripada tinggal di Jakarta ngontrak, saya tinggal di Madura. Singkat cerita, saya ini dagang sayur Pak. Dagang sayur, adik saya ini butuh biaya banyak, utang saya banyak. Pulang. Sudah apa ya? Selamat di sana kasih. Halo, Mas Cep, kulimu biar Mas Cep, kulimu. Terus habis begitu Pak Narto, saya dagang sayur Pak, 8 bulan dagang sayur. Nggak nutupi Pak. Ya hasilnya lumayan, cuman tenaganya nggak kuat. Waktu ini orang tidur saya melek. Singkat cerita, saya ikut orang Jombang ini. Ikut proyek itu sekitar tahun 2011. Ikut proyek, dunia proyek itu saya kenal tahun 2011. Jadi helper Pak, gajinya saya itu 70. Tahun berapa ya? Tahun 2011. 2011. Iya, helper itu 70. Nah, selama 1 bulan tuh Pak, saya kan orangnya pengen tahu Pak, rasa ingin tahunya itu besar. Yang namanya Cak Belang itu saya recokin sampai saya nyogok rokok Marlboro. Mas, dari sini Mas. Nah, habis begitu Pak, nggak direspon saya. Awalnya nggak direspon. Jadi tukang saya itu yang namanya Cak Belang tuh, dia tidur, saya Pak waktu istirahat itu saya pelajari gambar itu, saya pelajari apa sih maksudnya gambar itu. Pelajari, akhirnya Cak Belang itu ngintip saya. Cak Belang ini, kamu benar-benar belajar. Monggo Mas, benar-benar pengen belajar. Basic saya dulu tuh di MD Pak, belum kenal plafon saya, MD. Benar-benar pengen belajar kan, ya dalam saya pengen belajar. Diwarai, ini rumus. Rumus ini yang tahu cuma hanya orang Sidoarjo, orang Jombang. Di luar ini nggak ada yang tahu rumus ini. Saya diajari rumusnya itu. Alhamdulillahnya saya nangkep. Lah mandor saya orang Pasuruan, namanya Jaya. Cak Jaya, saya mau masang ya. Nggak apa-apa dibayar helper Cak. Oh ya wes, nggak apa-apa. Tapi kalau salah jangan disalahkan ya. Udah nggak apa-apa. Saya ikut Pak, saya masang tuh selama 1 bulan itu Pak, dibayar helper. Proyek di Citraland ya, proyek Citraland. Terus itu saya meningkat tuh Pak, saya meningkat, orang teman-teman istirahat, saya ngambil trafo tuh, belajar ngelas saya, belajar ngetek. Sampai saya jadi welder, sampai saya dapat sertifikat welder, sampai punya sertifikat welder. Akhirnya Pak, saya diangkat jadi mandor. Sampai pekerja saya itu dari Bojonegoro, Cepu, Babat, Lamongan, Pasuruan, sampai Jember, Madura. Itu pekerja saya itu sampai ke 54 megang 3 gedung Pak. Tetap saya basic saya tuh di mechanical engineering. Tapi saya tuh, mata saya tuh kejelalatan Pak. Saya liatin, saya tanya-tanya, oh kayak gini caranya plafon. Oh plafon ini ternyata seni Pak. Bagi saya itu plafon itu seni. Kalau tingkat kesulitan tuh bagi saya nggak ada. Kesulitannya tuh cuma di seni Pak. Kalau di Gibson, penting tukang komponnya rapi, itu hasilnya bagus. Jangan sampai di sudut itu, jangan sampai jadi pelatuk burung itu. Intinya harus siku. Itu udah nilainya udah poin plus lah. Singkat cerita, saya dapat borongan di Kalaska, Jagir. Tetap saya di basicnya di ini. Di mana? Di ME. Ternyata kok
sering dapat cerita pemborongnya kabur di plafon ini. Saya tanya SPK-nya, PT-nya SSP. Saya tanya SPK-nya, saya hitung semuanya. Kebetulan saya punya mandor, teman orang Tuban, Bagio namanya. Saya tanya, hitungnya gimana nih Pak Bagio? Saya ada modal Pak. Saya bilang gitu. Wah, itu saya masih naik daun saya. Sampai jadi mandor saya belajar kesampean. Masalah modal saya takut. Oke Mas, cara itu seperti ini. Nah, di situ saya belajar. Saya rugi 25 juta Pak. Di situ saya sekolah. Ibu saya tuh malah mensupport. Jangan merasa merugi. Meskipun kamu rugi 25 juta, anggaplah kamu itu sekolah belajar. Kamu sekolah belajar, nah itulah. Kamu sekolah itu habis biaya 25 juta. Nah di situ tuh Pak. Saya rugi 25 juta, ruginya itu karena permainan. Kalau bagi saya itu karena permainan. Tukang saya tuh banyak nganggur karena nunggu materialnya bisa. Setiap mau kerja nggak ada material. Sedangkan anak-anak hadir di lapangan otomatis saya kan wajib bayar. Setiap mau nagih. Setiap mau nagih, duitnya dikit. Opnamannya tuh sedikit. Loh, mana hasil opnamannya? Hasil opnamanmu segini. Loh, materialnya mana? Wajar Pak, opnaman saya sekian. Jadi saya ya minta pengertian lah dari PT ini. Minta keringanan. Saya bayar anak-anak tuh habis sekian Pak. Dalam 1 minggu saya ngabisin uang sekitar 15 juta ya bisa. Nombokin terus Pak. Setiap minggu saya nombokin. Sampai mobil tuh masuk. Mobil Grand Max ini BPKB-nya saya pinjam ke kakak saya. Kakak, ya BPKB tak pinjam. Tak masukkan ke BRI buat bayar anak-anak. Sampai Vario tuh mental semuanya. Akhirnya saya sama anak-anak nih, udah Mas, gak usah dilanjut. Sampai kalau dilanjut habis bayar. Terus saya putus di situ. Akhirnya saya tetap itu saya megang dua Pak, megang ME, megang plafon. Jadi dua-duanya saya pegang nih. Akhirnya saya fokus lagi ke ME, tetap naik tuh ME itu. Awalnya enak tuh tagihannya. Sempat balik tuh uang saya itu 25 juta. Sempat balik pas di saat tagihan 90%. Di situ itu ada permainan lagi. Tagihan itu udah mulai rata-rata memang di perusahaan itu di 90% itu udah mulai memang semuanya susah. Mulai seret semuanya hampir rata-rata. Sampai pekerjaan saya selesai 100% tuh Pak. Waktunya lagi, awalnya dijanjikan November ya bisa. September. September November apa September? September pertama, baru itu November. Terus November, terus saya mundur lagi ke Desember. Duit saya ini yang 103 juta ini. Dijanjikan Desember. Ini insya Allah mudah-mudahan rezeki saya ya. Desember ini saya nagih ke Kanas. Duit saya. Sepak terjangnya sampai nama saya mungkin 11-12 Pak. Saya pengen tahu Pak, pengen berhasil. Saya depresi Pak, bayangkan duit 103 Pak. Anak-anak ini belum kebayar nih, masih punya sangkutan ini untuk di Kalaska. Tapi alhamdulillahnya saya punya tim, anak-anak ini sepakat. Gak usah pikirin masalah gaji saya. Nanti kalau duit tagihannya dari Kalaska cair, baru bayar. Urusan plafon, urusan Kalaska. Oke, di situ saya bangkit lagi Pak. Saya bangkit, saya main nih ke tokonya Mas Didi. Mas Didi ke Mas Bayu itu. Di situ saya modal brosur Pak. Saya megang uang tinggal 500.000 Pak. 500.000 saya buat brosur 300.000, tinggal 200.000 Pak. Itu saya tuh di situ tuh. Saya berjuang mati-matian. Anak-anaknya alhamdulillah pengertian. Pertama si A ikut keliling, hari keduanya si B, hari ketiganya si C, supaya tahu naik turunnya saya gitu. Sampai yang namanya hari itu dia merasa lelah. Udah Cayu, saya udah putus asa. 1 bulan gak ada pemasukan. Ini plafon ini bukan 1 juta 2 juta Cayu, puluhan juta. Mungkin susah Cayu, yang mau peminatnya ini susah. Tapi saya optimis Pak. Saya bilang begini, sabar, kita semangat. Kita ini harus punya keyakinan. Yakinlah pasrah sama Yang Maha Kuasa. Insya Allah, ibarat kata gini kita ini lagi nanam. Nanti kalau kita udah tumbuh, waktunya berbuah, disitulah hasilnya kita rasakan. Akhirnya seperti dia vakum ya. Saya ngajakin Miswan ini. Saya sempat putus asa juga. Akhirnya saya modal sendiri.
modal sendiri. Modal berapa itu? 1.300.000. Kebetulan ada tetangga. Saya bawa katalog. Plafon apa ini? Plafon PVC. Bahannya seperti ini. Bahannya PVC, terbuat dari plastik PVC. Keunggulannya apa? Keunggulannya di sini ini apa? Satu, kekuatan apa? Dari tahan air. Meskipun ada genteng bocor, tetap berbentuk PVC. Ya saya sih bukan ngejelekin ke Gibson. Sama awal saya juga basicnya di Gibson. Gibson kalau kena air pasti berjamur, pasti ngembang. Nggak lama otomatis kan ambruk kan seperti itu. Kedua, tidak jalan api. Meskipun dibakar tetap jadi arang. Kebakar cuma jadi arang karena bahannya PVC. Ketiga, motifnya banyak. Selera sampean Kak Di, saya bilang begitu kan. Akhirnya tertarik Pak. Ya udah pasang, tak kasih diskon Pak. Kak Di, saya nggak nyari untung. Saya pengen terpasang di sini buat promo. Tak kasih promo di sana. Ukuran 5 meter kali 4 meter ya. Flat Pak, 1.300.000. Nggak ada untung ya Pak ya. Untung 50.000 dibagi 4 orang. Itu Pak, awalnya saya itu. Anak-anak itu tetap semangat. Yowis, yang penting dapat rokok katanya. Udah di situ, udah alhamdulillah rapi. Cuman poin minus kita apa? Di list ya, di list. Saya belajar di YouTube teknik pemotongan list figuran supaya ketemu sudutnya. Kalau list tempel mudah Pak. Kemiringan itu Pak yang belum saya paham. Akhirnya saya menguasai. Saya beli list, saya belajar sendiri di rumah. Itu lihat di channelnya siapa? Tukang-tukangan. Tukang jadi-jadian. Tukang jadi-jadian. Karena saya juga bikin di akun TikTok saya my team tukang-tukangan, my team hura-hura. Tim saya ada 2 Pak. Kan pekerja saya ada 12, tak bagi 6-6. Yang satu tim ini my team tukang-tukangan karena suka cerewet, suka bercanda. Yang satu ini tim hura-hura karena selalu semangat, kerja nggak kenal waktu Pak. Saya batasi sampai jam 10 malam. Kalau lembur udah stop istirahat, tetap sampai jam 1 tuh. Apalagi kalau di desa ya, dikasih kebebasan. Udah Mas bebas, kamu mau kerja sampai jam berapa bebas. Anak-anak tuh ya istirahat jam 1. Tapi bicara kualitas, hasil, berani diadu Pak. Meskipun kita kerja sampai malam, karena kita ini semangat Pak. Nggak ngurangi kualitas. Nggak ngurangi kualitas, seperti itu. Nah di situ Pak, akhirnya dapat job 1 kamar Pak. Wah gembiranya nggak karuan Pak. Kena harga berapa teh? 2 juta teh ya. 2.300.000 sama lampu. Dapat untung itu Pak, saking ngiritnya Pak. Material itu tadi tak naikin mobil. Mobil ini dipakai abang, dipakai kakak ya Wan ya. Mas, saya kirim, ada ongkos kirimnya. Udah kok saya kirim, kita pikul, dipikul Pak. Kita pikul tuh apa? Digotong berempat ya Wan ya. Digotong Pak, alhamdulillah kita kelebihan 500 dibagi 4 orang. Yang 100.000 itu terdapatkan di rokok. Udah beli rokok nih. Nah, mulai majunya Pak, saya di TikTok. Mulai majunya tuh saya di TikTok, hasil karyanya itu saya posting di TikTok. Dapat telepon dari Malaysia. Abah Romli, terima kasih yang udah order 1 rumah full. Budget 23 juta ya Pak ya. Di situ saya mulai angkat, mulai naik bawah. Mulai dari Sampang itu Pak sampai sekarang nggak berhenti saya. Sampai anak-anak nih minta libur. Libur saya 2 hari. Capek. Sampai saya tunda-tunda itu sebentar ya Bu ya, sabar ya Pak ya. Sampai 2 orang mental ya. Kelamaan Mas, saya nunggu sampai saya tak nyari aplikator yang lain. Monggo nggak apa-apa saya minta maaf. Dan lucunya lagi, dia udah mental ke saya Pak. Dia niat ngirit malah kecepirit. Malah dia order ke makelar. Makelarnya order ke saya, datang ke saya. Saya setiap pemasangan tuh saya selalu bikin dokumentasi. Saya share di TikTok atau di-share di status saya. Ternyata tuan rumahnya ngelihat status saya, datang dia. Kemana? Saya nggak boleh nyebut nama. Kemana ini Mas? Waduh, siapa tuh Pak? Nggak kenal. Loh, katanya sampai pekerjaannya. Loh, bukan Pak. Saya tahunya si A ini yang borong saya. Loh, bukan Mas. Loh, akhirnya sampai Mas Wahyu kan yang punya toko kan? Yang tokonya ada di jalan ini. Iya. Saya Sultan Pak.
Masya Allah Pak Sugeng, saya bilang begitu kan. Sampai udah ngebuang saya, kok sekarang ketemu ini. Itu yang mental pasti nyamplung tuh ya. Iya, ini udah judes ke saya Pak, karena kelamaan nunggu 2 minggu gak mau. Waktu itu lagi padat saya Pak. Nyamplung nggak ya. Pokoknya lagi padat tuh sampai kekurangan tenaga saya. Akhirnya Pak, dia cerita, oh dia itu si A ini teman saya mas, teman kuliah. Kok bisa-bisanya dia bibit saya. Ini bisnis Pak, saya bilang begitu. Susah Pak cari orang jujur tuh susah. Jangan kan teman saudara sendiri aja ketang dikit Pak, saya bilang. Kena berapa mas? Sampai 170 flat. Saya mas nambah 190 mas. Saya sih ikut karena teman sendiri. Berarti dia per meternya untungnya 20 mas. Iya Pak. Akhirnya ya alhamdulillahnya itu puas dengan hasilnya. Dapat job lagi nih Pak Sultan lagi. Dia langsung nelfon saya, mas. Tapi masih antri Pak ya. Saya masih megang berapa rumah waktu itu. Iya mas, tak tunggu. Saya udah tahu kualitasnya. Oke. Garap lagi rumah calon istrinya. Saya garap. Cuma 2 kali. Sampai sekarang Pak, alhamdulillah ini saya menata karir sampai sekarang. Sampai sekarang, ya alhamdulillah saya fasilitas yang mungkin meskipun bukan punya sendiri, punya kakak. Ada, karena kakak saya kan proyek udah selesai. Kakak saya supervisor di Jalan Medan Sukono, proyek itu supervisor. Makanya saya sering jadi mandor karena kakak saya ini butuh foreman nih. Ayo masuk. Nah, di sini kan sudah bisa kita simpulkan. Iya. Kalau bahwa untuk sukses itu nggak bisa instan, jadi butuh Nggak proses. bisa instan Pak. Butuh proses, butuh jungkir balik, Iya. butuh perjuangan, Butuh perjuangan. dan butuh Keringat itu hasil, Pak. Paling utama itu mental. Mental, bener. Mental harus bekerja. Mohon maaf saya potong Pak. Saya tuh saya tanamkan tuh. Saya didik ke teman-teman. Teman-teman ini kan kadang-kadang kan mental Pak yang ada. Ya. Paling utama mental. Mental. Emang saya kasih poin plus tuh ini. Dia punya mental. Kadang kalau lagi rame, saya pecah. Ini tak jadikan mandor. Satunya lagi ada juga. Kalau lainnya itu mentalnya belum berani untuk ngadepin tuan rumah itu belum berani. Kalau ini udah tak ajarkan. Begini caranya. Kalau ngobrol sama orang tuh selalu merendah. Kita bicara kualitas, turuti kemauan tuan rumah. Umpamanya si tutan menurut kita udah kuat, tapi tuan rumahnya tidak tambah, pasang gitu. Pasang. Pelayanan. Tak utamakan pelayanan Pak. Sampai saya buat dokumentasi, saya gelantungan di hulu 4x2. Saya sendiri gelantungan Pak. Saya jokrak gini di hulunya itu. Nah, saya share di TikTok. Nah, di situ berkembang. Itu kisah hidup saya. Makanya saya niat saya kesini, saya cari ilmu kesampaian. Sama-sama istilahnya sama-sama satu pengalaman. Iya. Jadi ini pengalaman itu harus kita terjun sendiri. Iya Pak. Jadi untuk pendidikan itu masih dikalahkan dengan pengalaman. Oh iya Pak. Kalau pendidikan formalitas Pak. Formalitas. Hanya keras di atas hitam putih Pak. Saya Pak lulusan SD. Saya SD kelas 6 lulus Pak. SMP kelas 1, kelas 2, mau naik kelas 2 berhenti. Rata-rata. Iya Pak. Tapi Pak, saya punya mental, saya punya keyakinan. Karena dulu saya pernah ikut workshop bikin scrubber di Jakarta, Bekasi, Kranji. Dia pernah bikin pedoman hidup buat saya. Sampai sekarang saya ingat, kerja itu jangan pakai otot. Kerja itu otak dulu dijalankan, baru otot dijalankan. Kalau otot dijalankan dulu, kita cuma dapat capeknya aja Pak. Kalau kita kerja otak yang dijalankan dulu, baru otot, itu kerja itu seirama gitu. Nah itu yang saya tanamkan ke anak-anak. Kerja nggak usah gegabah, nggak usah kisruh, pelan, pikirkan dahulu, kuasai. Di planning dulu. Iya, kuasai medannya dulu ini. Di planning dulu. Planning dulu. Saya kerjakan apa supaya cepat tentang bagaimana prosesnya. Baru kita kerja. Baru kita bertindak. Jangan bertindak baru kita berpikir. Berpikir dahulu baru bertindak. Itu yang selalu saya tanamkan anak-anak. Memang itu harus. Iya. Itu yang saya selalu tanamkan anak-anak. Alhamdulillah Pak, alhamdulillah selama ini saya belum pernah dapat komplainan. Sampai saya ngasih pelayanan lebih ke customer.
Mungkin takutnya ada lampu-lampu putus ibu, takut ada donetnya putus, atau bapak atau ibu, jangan sungkan-sungkan nelfon saya. Nanti saya datang ke sini, saya kirim tim saya gratis, gak usah dibayar, meskipun itu jaraknya jauh. Alhamdulillah belum pernah aja, tapi kita siap Pak. Umpamanya ada komplain, Mas lampu putus, saya datangkan, gitu. Saya datangkan. Oke, inilah kisah perjuangan antara Semangat kami Madura dan siapa tadi Pak? Wahyu, Pak Wahyu. Iya. Pak Wahyu, PT perusahaan apa? tim hura-hura, Tim Hura-Hura. Ini kisah tim nyata hura-hura, sebagai main tim motivasi tukang-tukangan. juga, sebagai motivator juga untuk kita semua supaya lebih sukses di masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. sama-sama Pak.